Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi ini kita bisa berkumpul di lab IPA dalam rangka penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif calon guru penggerak Bapak Dinas SPD Angkatan 10 Kabupaten Brebes. Yang terhormat Bapak Agus Sulistyo Jati SPD selaku Kepala Sekolah. Yang terhormat juga rekan-rekan guru. Izinkan saya sebagai pengantar acara membacakan susunan acara. Di antaranya, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga pemaparan atau presentasi dari calon guru penggerak angkatan 10 yaitu Bapak Dinas SPD. Baiklah, yang pertama kita buka acara pada hari ini dengan bacaan Bismillah. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SMP Negeri Diateman kepada Bapak Agus Sulistyo Jati SPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang mewakili teman-teman yang lain di SMP Negeri Diateman, yang saya banggakan Pak Dilan selaku CGP Angkatan 10 yang pagi hari ini akan memberikan berbagi praktek baik ini untuk kita semua dengan judul penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ini untuk menunjang beliaunya sebagai calon guru penggerak di sekolah kita, sehingga nantinya semakin banyak di sekolah kita ini yang bisa lolos CGP. Saya mengimbau pada teman-teman yang lain juga untuk memberikan motivasi dan juga mendorong serta mensupport teman-teman kita yang lain supaya ikut juga dalam program ini, karena bagaimanapun program ini kalau kita lihat secara positifnya amat sangat berguna nantinya bagi peningkatan kemampuan kita secara pribadi dan juga untuk peningkatan sekolah kita yang kita cintai. Mudah-mudahan apa yang akan diberikan yang dari kemarin diseminasi mungkin sudah ada respon dari teman-teman juga ya, itu sudah sebagai suatu dorongan, suatu motivasi juga bagi kita tetap selalu melangkah lebih baik lagi. Dan ini adalah salah satu dari karya atau telah beliau yang akan kita dengarkan bersama-sama, dan kita akan serap kebaikannya dan apa yang bisa kita ambil dari di sini, sehingga semuanya nantinya juga muaranya adalah untuk peningkatan sekolah, peningkatan siswa didik maupun mungkin juga dengan para guru yang ada di sini, guru dan karyawan yang ada di tiga orang. Saya kira itu selamat untuk Pak Dilan untuk langkah-langkahnya, dan kita semua itu mendukung, dan juga kita mengimbau pada yang lain, teman-teman yang lain mengikuti, dan juga ada nanti bisa guru penggerak tahun 12 karena sudah
saja yang saya sampaikan. Dan lagi terima kasih dan mari kita bersama-sama ikut mendengarkan dan ikut belajar belajar dari apa yang akan disampaikan oleh Pak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kepala Sekolah SMP Negeri Taman. Acara selanjutnya yaitu pemaparan dari calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Brebes. Kepadanya kami persilakan Bapak Imam Istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 3 Taman, Bapak Agus Sulistyo Jati SPD. Yang saya hormati rekan-rekan guru SMP Negeri 3 Taman. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul, bermuajahah, bermujalasah di tempat ini, yang mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita ini mendapatkan suatu keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam mudah-mudahan selalu terlimpah curahkan pada junjungan alam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabat, para kerabat, para alim ulama, para sepuh, bini sepuh, dan mudah-mudahan terlimpah curahkan pula kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk kali ini kita akan membahas tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah. Nanti saya akan memaparkan tentang budaya positif yang ada di sekolah. Ada suatu pertanyaan, apa yang dimaksud dengan budaya positif di sekolah? Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Kemudian konsep inti dari budaya positif itu yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol guru, kemudian kebutuhan dasar manusia, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Selanjutnya, pembelajaran dengan paradigma baru yang pertama. Lanjut, pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Untuk profil pelajar Pancasila, kita sudah hafal mungkin tentang profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua adalah mandiri, bernalar kritis, bergotong royong, berkebinekaan global, dan yang terakhir adalah kreatif. Terus selanjutnya, menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, atau ini bukan dasarnya hidup, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Selanjutnya, perubahan paradigma. Ini saya minta tolong untuk dua orang. Yang pertama, mendorong pada Bapak Indra dengan Bapak Sudi. Ini nanti
Salah satu yang menulis kemudian menggenggam tangan dan mempertahankan genggaman itu. Yang satu merayu, bisa dengan bentuk rayuan, mengancam boleh, menghardik, menyuap, agar genggaman tangan itu betul terbuka, ya, bisa dibuka. Ini siapa yang mau merayu? Siapa yang paling merayu? Oh, Pak Indra, Pak Juli yang menulis sebenarnya. Pak Juli menulis cari kertas, ya, cari kertas kemudian digenggam, Pak. Digenggam. Nanti yang digenggam itu tulisan itu sesuatu yang sangat berharga bagi Pak Juli. Nanti Pak Indra tugasnya merayu. Tolong ininya, Pak. Iya. Yang sangat berharga bagi Pak Juli. Ya, rayuan maut. Nanti itu sesuatu yang sangat berharga bagi Pak Juli. Ya, merayu. Nggak apa-apa, Pak. Pokoknya sesuatu yang sangat berharga bagi Pak Juli. Ya, sesuatu yang sangat berharga. Coba satu lagi, Pak. Ini saya merayu berarti, Pak. Ya, deal or no deal berarti ya, kasih pilihan mau berapa. Langsung ya, Pak. Oke. Berarti Pak Juli punya sesuatu ya, Pak. Berarti tugas saya untuk mendapatkan sesuatu itu. Saya akan menawar. Bebas, Pak. Uang, barang boleh. Mungkin saya ini, Pak, mau menawar dengan mungkin mobil ya, Pak. Mobil. Iya, mobil warna kuning Alia 2021, Pak. Kalau itu sudah ada yang punya. Gimana, Pak? Bisa, Pak? Tukeran dengan mobil itu? Tidak bisa. Tidak bisa. Wah, ini di atas 100 juta kayaknya harganya. Berarti tawaran yang lain, Pak. Mungkin apa ya? Oh iya. Mungkin. Iya. Itu tawaran pertama ditolak ya, Pak? Ditolak. Mobil ditolak ya. Berarti sekarang jasa, Pak. Selama 1 tahun saya nanti RPP Pak Juli saya yang buat, Pak. Tidak juga. Barang ditolak, Pak. Jasa ditolak. Aduh, berarti apa ya? Kayaknya gak ada hal lain, Pak. Gak ada. Cuma itu jasa sama barang yang bisa saya tawarkan. Ya, tidak akan saya berikan. Tidak akan saya berikan. Ya. Tidak bisa, Pak. Berarti. Iya, emangnya sesuatu itu apa sih, Pak Juli? Ya, pokoknya sesuatu yang sangat berharga sekali bagi saya. Berarti tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Nyerah, saya nyerah. Sangat menyerah. Iya, sudah. Barang tidak bisa, jasa tidak bisa sih, Pak. Terus harusnya main dari bantu. mungkin ada yang bisa membantu. Belum mengancam loh, Pak. Wah, masa mengancam, Pak? Mengancam gak enak, Pak. Maksudnya mengancam Pak Sugiarto. Iya. Gak mempan, Pak. Tapi ya gini loh, Pak. Dicoba kalau apa itu merayu ini ya coba aja diancam. Biasanya bisa, Pak. Biasanya bisa. Berarti kan bagaimana supaya Pak Judi itu melepaskan hal yang berharga itu bagaimana caranya? Pakai telepon nggak bisa, kan berarti harus pakai dengan ancaman. Ancaman dalam tanda petik ya untuk mendapatkan itu maksudnya. Yang penting kan intinya dapat yang berharga dari Pak Judi kan seperti itu. Bagaimana caranya kan? Gak enak banget. Apa diancam saya menghadang kalau itu barang. Iya. Siapa tahu mau di sana dan Ancam ya.
Penyerapan. Ini tidak saya buka loh ya. Belum tahu berarti ya Pak, belum tahu Pak Joni itu apa. Iya, ternyata ini rayuan mautnya Pak Indra nggak mempan ya langsung ini. Padahal bisa meluluhkan hati Butia, tapi Pak Joni nggak. Ya. Ini lanjutkan Pak, harus lanjutkan. Ini apa yang terjadi? Ini kita bicara tentang posisi kontrol sebenarnya. Tadi yang dipegang oleh Pak Joni tidak terlepas, berarti yang punya kontrol itu orang lain atau diri sendiri. Tentunya adalah diri sendiri. Bagaimanapun Pak Indra Rahayu mengancam, menghardik misalkan ke Pak Joni, tapi Pak Joni tetap tidak mau membuka kepanan tangannya. Ini berarti posisi kontrol itu dari Pak Indra atau dari Pak Joni? Posisi kontrol itu dari Pak Indra atau dari Pak Joni? Tentunya dari Pak Joni. Sebab Pak Joni lah yang memiliki posisi kontrol untuk dirinya sendiri, bukan orang lain. Kalau Pak Joni mau, meskipun tidak dirayu, tetap bisa membuka kepanan tangan itu. Ini yang akan kita bahas tentang apa posisi kontrol, bahwa ini tergantung pada diri kita masing-masing. Ini sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Kalau Pak Joni butuh, ya mungkin tidak dirayu pun akan membuka kepanan itu. Tetapi kalau Pak Joni tidak butuh dan tidak mau dirayu apapun, tidak akan membuka kepanan tangan itu. Selanjutnya Pak. Iya, mungkin kan. Iya, itu kalau Pak Bosi mungkin bisa ya. Ini kan pasti pelajarannya. Tapi yang jelas posisi kontrol itu ada pada diri kita masing-masing. Ini selanjutnya. Oke, nanti kita bicara tentang posisi kontrol. Ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini ilustrasi dulu mengontrol murid. Ini ya dari belakang ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Selanjutnya dulu Pak, biar lebih jelas. Nah ini perubahan paradigma stimulus respon dari kontrol. Siapa sih sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Kira-kira bisa nggak? Tidak bisa ya. Harus sama dengan kita, tidak bisa. Teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini mungkin bisa ini. Teori kontrol berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian stimulus respon lagi, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Tidak ada yang salah di sini. Orang lain bisa mengontrol saya. Orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri atau diri Anda sendiri, bukan orang lain. Kemudian stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Karena yang bisa mengontrol diri sendiri, bukan orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ini tadi Pak Indra baru memaksa ini, baru rayuan, tidak memaksa memegang tangan Pak Joni untuk membuahkan, tetapi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah bagi stimulus respon, sedangkan dari kontrol model berpikir menang-menang. Selanjutnya, disiplin positif. Nah ini disiplin positif, ini gosen. Disiplin positif merupakan salah satu cara untuk penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Ini yang mungkin nanti yang lebih hafal dalam guru BK ini tentang disiplin positif ya. Tujuan sebagai pendidik tentunya adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan lagi ekstrinsik. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan. Untuk selanjutnya, nilai-nilai kebajikan ini yang kita kenal dengan profil belajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Motivasi
motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ada 3 motivasi seseorang melakukan untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman atau hukuman, mungkin bisa dengan cara menghindar misalnya. Ini termasuk perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini motivasi eksternal, melakukan sesuatu karena ada iming-iming. Ini namanya motivasi yang berasal dari orang lain atau eksternal. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini motivasi internal. Kemudian lanjutkan. Ini ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Hukuman ini tidak terencana atau tiba-tiba. Mungkin nanti ada contoh, misalkan anak terlambat, kita suruh bersih-bersih. Nah, ini termasuk hukuman. Ya. Murid tidak tahu apa yang terjadi, ini dalam bentuk hukuman. Tidak tahu apa yang akan diberikan kepada anak. Ini bentuknya hukuman. Mungkin bisa lari-lari, biasanya guru olahraga ya, kalau lari-lari 10 kali lapangan. Nah, ini bentuk hukuman. Bersifatnya satu arah. Kemudian berupa fisik maupun psikis. Ini hukuman. Kemudian konsekuensi. Kalau konsekuensi ini terencana, ada kesepakatan, mungkin nanti masuk pada keyakinan kelas. Nah, ini konsekuensi. Murid tetap tidak nyaman. Kalau keyakinan kelas nyaman, tapi ini konsekuensi tidak nyaman. Sikap guru selalu memantau murid. Kemudian yang ketiga yaitu restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nanti ada segitiga restitusi terakhir selanjutnya. Teori motivasi perilaku manusia, ini ada motivasi eksternal lagi dan motivasi internal. Ini tujuan dari disiplin positif. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dari sudah, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain sudah, untuk menghargai diri sendiri. Next. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu pada dasarnya butuh yang namanya cinta kasih atau rasa diterima. Ya. Mungkin Pak Ucup pernah tolak Pak? Iya. Kita itu semua butuh cinta kasih ya Pak Ucup ya. Iya. Butuh cinta kasih dan rasa diterima. Mungkin bukan hanya pada seseorang saja, tapi di masyarakat. Ya. Kesenangan. Setiap orang sebenarnya memiliki kesenangan. Iya. Penguasaan. Ingin berkuasa, nah, penguasaan itu berkuasa, dan yang terakhir adalah kebebasan. Selanjutnya, lanjutkan. Ini kecil sekali ini. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Tadi kasih sayang, rasa terima tadi sudah ya, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Bertahan hidup itu kaitannya dengan kesehatan, makanan, minuman, tempat tinggal, rasa aman. Kalau kasih sayang ini rasa diterima, dipedulikan, diperhatikan, ini kerjasama, menjadi bagian dari kelompok, itu juga termasuk kasih sayang. Kemudian penguasaan, harga diri. Nah, ini harga diri juga bagian dari penguasaan. Gengsi dong misalnya, ini harga diri bagian dari penguasaan. Keinginan untuk dianggap, memimpin, diakui, didengar. Kemudian kebebasan, ini mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru. Ini adalah suatu kebebasan, tidak terpengaruh pada orang lain. Kemudian kesenangan itu bisa bentuknya bermain, bercanda, tertawa. Bahkan ketika di sekolah yang tadinya meriang saja ya Pak Surya bisa sembuh ya. Kenapa? Kita bercanda kalau sekolah. Kalau di rumah murung sendiri ngelamun, bahkan tambah sakit. Kalau di sekolah enggak. Ini bagian dari kesenangan juga. Bercanda adalah bagian dari kesenangan. Selanjutnya, nah ini ada suatu kasus ini. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Dan menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Ini mungkin bisa, ini ya, coba kita renungkan dulu, kemudian nanti kira-kira Agus itu menjawab apa? Ya, apa yang akan Anda lakukan? Apa yang akan kita lakukan?
Dan kebaca begini, terbaca ya. Seandainya Bu Ani ini Bu Heni misalnya, iya. Agus itu seringkali meminta bekal makan kepada temannya. Ya Indra, iya. Kalau menghadapi situasi seperti itu bagaimana? Mungkin Bu Heni akan menanyakan mungkin ya. Ya bagus sekali ya, itu sebenarnya ini sudah ada jawabannya Bu. Betul kalau memang seperti itu, coba bawahnya Pak. Ini seandainya, nah ini konteksnya seperti ini. Ini penerapan disiplin positif. Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus. Betul seperti yang dikatakan Bu ini, cari tahu dulu alasannya. Tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Sebenarnya Agus itu bagaimana? Apabila si Agus ini ketika tanyakan, jawabannya Agus itu ya lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Ini berarti kebutuhan bertahan hidup. Ya, kalau alasannya seperti itu berarti kebutuhan bertahan hidup. Kalau alasan Agus ini dia senang temannya jadi memperhatikan dia. Ini berarti kan kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima kan? Iya, karena ingin apa orang lain memperhatikan dia, ini memperhatikan Agus, itu berarti kan butuh kasih sayang. Apabila jawaban Agus ini temannya itu jadi takut dan menuruti keinginannya, awas, nah, kalau nggak dikasih, nah ini berarti kan bentuknya kayak ngancam gitu. Ini berarti kan pengakuan bagi si Agus sebagai apa kekuasaan, ya betul ya. Berarti kekuasaan, butuh akan kekuasaan sehingga orang lain itu nurut sama dia. Nah ini nggak hanya di lingkup anak saja sebenarnya, ya, pengen dihormati, pengen disegani, disegani. Iya, itu kalau jawaban Agus seperti itu. Kalau misalkan jawaban Agus, dia itu merasa bosan dengan bekal yang dibawa ibunya, lagi-lagi tempe lagi, misalkan ya, tempe lagi, bosan. Nah, ini berarti kan yang seperti ini kebutuhan adanya kebebasan, kebutuhan akan pilihan, bukan hanya tempe lagi, tapi sesekali sate, sekali ayam dan sebagainya. Ini berarti kan karena bosan. Ini berarti kan kebutuhan kebebasan, ya, kebutuhan akan pilihan. Kemudian apabila jawaban Agus ini hanya iseng, dia itu menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Jadi ketika orang lain kesal malah senang. Nah ini juga, ini kebutuhan adalah kesenangan. Jadi kalau orang lain kesal sama dia malah senang. Nah ini berarti kebutuhan akan kesenangan. Kepuasan tersendiri ini akan kesenangan. Ya lanjut. Ya ini posisi kontrol dulu. Ada 5 posisi kontrol dulu. Yang pertama adalah penghukum, sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Mari kita kupas satu-satu ini. Nah lanjut. Ini siswa membolos ketika pelajaran PJOK. Lari keliling lapangan 10 kali. Nah ini berarti kan menghukum ini. Kenapa kamu terlambat? Kemudian karena kamu terlambat sekarang lari 10 kali. Nah ini berarti posisi kontrol yang pertama, yaitu penghukum, menghukum anak yang sifatnya hanya satu anak. Kemudian ketika guru menanyakan seperti ini, saya sangat kecewa dengan kelakuan kamu. Nah, ini berarti membuat merasa bersalah. Jadi membuat anak itu merasa bersalah. Nah, ini atau pembuat merasa bersalah. Saya sangat kecewa. Berarti membuat merasa bersalah. Selanjutnya, nah ini kalau menanyakan seperti ini, kamu tahu kan aturannya? Kenapa masih bolos? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Lain kali jangan dilakukan lagi ya. Ini sebagai teman.
Ya, mungkin yang sering melakukan Pak Indra ya. Ya, ini kata kamu tahu kan aturannya. Nah, ini berarti ini sebagai teman Pak. Pak Rusdi, ya, yang sering lulus ya. Kemudian kalau kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu kan konsekuensinya. Sekarang kamu lakukan konsekuensi atas perilaku kamu. Kalau melanggar bagaimana? Ini berarti sudah ada konsekuensinya. Terlambat misalkan harus apa? Itu karena sudah ada sepakatan. Namanya pemantau, untuk memantau. Ini pemantau seperti ini Pak. Ya, selanjutnya satu lagi ini. Ini sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Sekarang bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Ini sebagai manajer yang mengatur berarti ya. Nanti kita ada contoh lagi nih. Ini tadi 5 posisi kontrol. Ya, mungkin sebagai yang pertama tadi apa? Penghukum, ya, pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Selanjutnya ini. Nah ini kira-kira apa ini ya? Kita lihat kalimatnya. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Kira-kira apa ini? Apa? Pembicaraan Parit sama Pak Juli, rasa Pak Arianto. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Kalau Pak Juli apa Pak? Sampai Indra? Juga tanya. Lalu ini apa Pak? Konsistennya pembuat rasa bersalah. Coba kami lihat yang tadi, yang pembuat rasa bersalah di sini. Saya sangat kecewa. Nah ini kalau rasa bersalah itu ada kata kecewa, kekecewaan bagi si guru itu. Nah di situ ada nggak? Di yang pertama, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Ini kayaknya lebih cocok pada hukuman atau pembuat rasa bersalah. Yang kedua pembuat rasa bersalah. Coba yang berikutnya, ada lagi kasus lagi ini. Ali, kamu kan sudah janji tidak akan terlambat lagi. Nyatanya hari ini kamu terlambat lagi. Saya kecewa sama kamu. Ini apa ini? Justru ini pembuat rasa bersalah. Berarti yang pertama tadi adalah hukuman, ya. Jadi kalau pembuat rasa bersalah itu si posisi guru itu merasa kecewa dengan anak itu kok melakukan itu lagi. Nah ini kalau itu kan katanya sudah terlambat lagi, adanya sudah berbeda. Nah ini posisi kontrol yang kedua. Kemudian selanjutnya, ya gimana? Barangkali nanti miskonsepsi ya. Berarti kalau hukuman itu tidak perlu ada fisik ya. Ya psikis bisa Pak. Psikis juga bisa. Jadi bisa dengan kata-kata. Itu bentuknya psikis. Kalau terus sekarang lari itu juga bisa bentuk fisik maupun psikis. Iya. Dan gimana? Mungkin kalau yang hukuman apa ya? Kesalahannya benar. Iya. Tapi kalau membuat rasa bersalah mirip, tapi Mirip. lebih halus. Lebih halus ya betul. Mirip, hampir mirip memang. Kita agak susah membedakan. Iya. Beda tipis antara hukuman dengan pembuat rasa bersalah. Cuma kalau pembuat rasa bersalah itu lebih halus, kata-katanya lebih halus. Biasanya yang suka halus itu, yang halus-halus itu banyak. Pak Guru sangat kecewa dengan kamu. Nah, kalau biasa terlambat lagi, nah itu juga bentuk hukuman kalau seperti itu. Gimana Pak? Kalau kondisi ini dibalik gimana Pak? Kondisinya dibalik maksudnya? Anak yang merasa kecewa dengan gurunya. Oh, itu Berikutnya yang mana? yang mana? Sebenarnya sama juga sih Pak ya. Iya, sama juga anak kecewa dengan gurunya karena nggak pernah masuk. Pembuat rasa bersalah kalau bicara. Justru masuk terus. Kecewa gitu. Nah ini kelahiran. Ini biasa guru IPA sama guru IPS. Berarti kan termasuk anak itu kan yang
bersalah. Mirip ya dengan hukuman ya. Gimana Pak? Kadang kan dari masalah itu apa ya? Cara kita bicaranya. Mungkin posisi kita itu ya informasi. Tadi seperti yang kedua Pak. Kalau mungkin seperti itu, tetapi kayak saya misalnya saya itu kan Nadanya gitu ya Pak. nada seperti terus ya. Karena saya kan dari orangnya. Jadi kadang saya begini, Ali kamu kan sudah janji tidak akan terlambat lagi. Nyatanya hari lambat lagi. Saya sama kamu. Saya mau beri hukuman. Hal itu dalam Iya, pembatasan bersama. Karena mungkin mengkerut gitu. Karena saya hukuman. Itu mungkin bisa dari hukuman Pak. Karena itu beda tipis sih. Sebenarnya intonasi saja sebenarnya. Intonasi. Cuma kalau rasa bersalah itu ada kecewa dengan suara yang lebih rendah. Itu saja. Misalnya orang tua kalau orang anting. Itu sebenarnya membuat rasa bersalah saya Pak. Cuma karena nada kita yang tinggi merasa hukuman itu ya. Iya. Ya betul juga Pak. Ini terjadi pada diri kita Pak. Iya. Selanjutnya, ya Ali, ayolah. Bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji dengan Bapak tidak akan terlambat lagi. Nah ini kira-kira apa ini? Teman, ini jelas teman ya. Kalau seperti ini, Ali, ayolah. Berarti kan sebagai teman. Posisi kontrol kita sebagai teman dengan murid. Ya. Kemudian selanjutnya, Ali, kamu terlambat lagi, kamu tahu konsekuensinya. Hal ini pemantau, ya, ini tidak diurutkan ternyata. Pemantau ya, memantau anak, pemantau kalau kata-kata seperti ini. Selanjutnya apa? Nih, hal ini pasti manajer. Ali, kamu tahu masuk kelas jam berapa? Hari ini kamu terlambat, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaikinya? Ini posisi manajer, yang mengatur anak. Nah, ini berarti posisi kontrol kita itu bisa sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, bisa sebagai teman, pemantau maupun manajer. Ini tergantung posisi nanti kita berada di mana. Mungkin apa bisa kita dua posisi yang mungkin saja bisa, Berarti hukuman dengan merasa bersalah. Awalnya mungkin kita membuat hukuman, kemudian yang kedua kita dengan pembuat rasa bersalah. Kan berarti tipis juga sih ya. Atau mungkin bisa sebagai manajer. Ini pernah kita bahas yang seperti ini. Selanjutnya Pak. Ini ya biar waktunya cukup ya. Ini ada segitiga restitusi. Ini ya aligasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan. Ini ada segitiga restitusi. Validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, kemudian satunya lagi adalah menanyakan keyakinan. Ya, selanjutnya. Ya, segitiga restitusi. Ini yang pertama proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Kemudian bisa memberikan penawaran bukan paksaan. Selanjutnya, tahapannya. Tahapan yang pertama ternyata adalah menstabilkan identitas. Jadi berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Ini biasanya ini menstabilkan identitas si muridnya. Kata-katanya seperti ini contohnya. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu kok. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Atau dengan kamu berhak merasa begitu. Ini adalah tahapan menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ini contoh kalimatnya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Ya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ini validasi tindakan yang salah. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ini
tahapan apa yang kedua prediksi tindakan yang sama. Kemudian yang ketiga, satu lagi menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Ini tahapan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Biar lebih jelas selanjutnya. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini adalah pertanyaan, mengapa keyakinan kelas, bukan mengapa tidak peraturan kelas saja? Kok keyakinan kelas? Apa bedanya? Ada yang bisa membedakan ini? Kalau keyakinan itu apa sih? Keyakinan yang Pak Kosim, apa keyakinan? Keyakinan ini dengan peraturan bedanya apa? Keyakinan itu ya berarti sesuatu yang mereka yakini. Kalau peraturan ya sebetulnya lebih ke apa ya? Iya, sesuatu yang harus dilakukan atau di kelas sih. Peraturan itu yang perlu dilanggar. Peraturan beda ya, peraturan. Ada masih ada penambahan. Mungkin berbeda dengan kelas yang lain, tapi kalau peraturan kelas itu punya kecenderungan memaksa, Pak. Dan itu bisa kita yang membuat, bukan siswa saja. Itu menurut saya. Iya. Dari beda ya antara ya coba varian. Nih. Menurut saya sih hukum adat di kelas itu. Jadi semacam sudah ada kesepakatan, kemudian yang melanggar itu adalah kena hukuman secara adat di kelas itu. Semacam hukum adat semacam itu. Keyakinan. Iya. Kalau peraturan itu memang yang sengaja dibuat oleh kelas tersebut dan bisa dilanggar. Tetapi kalau hukum adat itu tertanam di dalam diri, kalau menurut saya semacam itu, semacam hukum adat semacam itu. Tetapi kalau peraturan kelas sifatnya bisa memaksa, seperti undang-undang semacam itu. Iya. Ada. Ya, masih ada lagi? Ya. Kok kenapa keyakinan kelas? Ini betul tadi yang dikatakan sebenarnya betul. Kalau keyakinan itu berarti ada kesepakatan antara siswa dengan guru. Kalau misalkan masuk kelas, topak dulu assalamualaikum. Nah, itu berarti kan sudah masuk pada keyakinan kelas. Kalau peraturan sudah tertera, peraturannya seperti ini. Nah, makanya kita lebih cenderung pada keyakinan kelas. Nah, bukan lagi peraturan kelas, tapi keyakinan kelas. Peraturan yang sudah disepakati oleh murid dan guru, itu namanya keyakinan kelas. Biasanya kita pasang di depan. Nah, kalau terlambat, bagaimana konsekuensinya? Itu sudah jelas itu ya. Ada kesepakatan antara guru dengan murid. Jadi si anak yang melanggar pun tidak merasa dia itu benar, karena memang itu suatu kesalahannya dia. Selanjutnya, ini keyakinan kelas adalah nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Ini menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi mungkin lebih mengenal pada keyakinan, sebab ini memotivasi seseorang dari dalam. Ya, bukan kalau peraturan biasanya kan sudah ada seperti itu peraturannya. Kalau keyakinan itu memotivasi kita berasal dari dalam. Jadi apa ya, kesadaran, memotivasi untuk orang itu sadar, bukan patuhnya itu karena kesadaran, bukan karena terpaksa. Selanjutnya, ini pembentukan keyakinan kelas ini bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas juga berupa pernyataan-pernyataan yang universal, menyeluruh. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Kemudian semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat, kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini mungkin bisa nanti kita setelah ini bisa
membuat antara wali kelas dengan siswa, membuat keyakinan kelas nanti pasang di depan. Jadi jangan tidak usah terlalu banyak, yang penting anak itu mudah mengingatnya tentang keyakinan kelas. Selanjutnya masih ada lagi? Sudah? Segitiga masih ada? Ini segitiga restitusi belum masuk. Oh sudah, iya. Iya, berarti ada lagi. Ini contoh. Kasus satu ini guru matematika ini. Guru matematika yang terkenal ini. Guru matematika dan wali kelas 8 Ibu Santi sakit ya, saya. Ya, kelas 8. Ibu yang ini. Ya lo, guru matematika dan wali kelas 8 ini iya, Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Iya, ini. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Hen, Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Kemudian beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak memindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah. Kalau kalian tidak kerjakan tugas, tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah ibu, santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah ngobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Jadi Ibu Eni tadi yang menggantikan Ibu Santi ya. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri. Namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tidak itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk mengalihkan rasa tidak dihormati Ibu Santi ya, tidak hormat kepada Ibu Santi ya. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah apakah ada gagasan pertanyaan. Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah Pak Hasan bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Itu terekam ya. Tadi Bu Santi sakit digantikan Ibu Eni. Namun Vivi sama Natali ini tetap ngobrol, tertawa santai saja Bu. Jadi tidak mempedulikan keberadaan Ibu Eni sebagai pengganti Ibu Santi ya, sebagai penggantinya. Ayo selesai ya. Ini dalam kasus ini coba ke atas lagi ya, terus sampai kelihatan semua ya. Pertanyaan yang tadi ya, ini pertanyaan dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Tadi ada apa, menstabilkan identitas, apalagi validasi masalah ya. Iya, kemudian satunya lagi
restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat. Tadi berarti Vivi sama Natali itu kan mau minta maaf, ya meminta maaf, memberikan email dan apa lagi yang coba yang ini pertanyaannya tadi langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi. Ibu Santi itu yang digantikan ya. Ibu Santi yang digantikan oleh Ibu Eni. Mendapat laporan bahwa Vicky sama Natali itu seperti itu dijelaskan. Jadi pertanyaannya, menurut Anda apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Jadi mengusulkan apa? Iya, kesepakatan kelas ya, keyakinan kelas. Itu kira-kira sudah sesuai belum? Iya. Poin 2. Mungkin tadi kan Ibu Santi sudah menanyakan atau memvalidasi kesalahan yang dilakukan oleh Vivi dan Natali, Pak. Mungkin langkah yang disini dari restitusi yang sudah dilakukan Ibu Santi tadi, validasi tindakan yang salah bahwa yang dilakukan kedua itu tidak tepat kepada Bu Eni. Baru muncul tadi menanyakan juga keyakinan kepada Vivi dan Evi, Natali terkait tentang kesalahan dia yang dilakukan dan apa saja yang harus dia lakukan untuk memperbaiki hal tersebut. Mungkin itu Pak pertanyaan saya. Ada lagi Pak. Tadi yang ditanyakan itu yang diusulkan Vivi sama Natali betul atau salah? Sudah betul ya? Ya tadi kan usulannya apa? Usulannya ya keyakinan jelas, itu apa lagi? Tentang sikap saling menghormati ya, bagaimana terjadi di sehari. Ya, sudah betul ya. Nah tadi yang dijawab oleh Pak Alim itu sudah masuk pada pertanyaan kedua, langkah restitusinya ya Pak Alim ya, yang sudah masuk pada pertanyaan kedua. Berarti langkah restitusi apa ini yang pertama yang dilakukan oleh berarti yang telah diusulkan oleh apakah langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Langkahnya pertama tadi apa? Langkah restitusi apa? Menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah dan keyakinan. Ada kalimat di situ menstabilkan identitas dari yang tadi. Kalimat yang menstabilkan identitas. Minta maaf. Iya, minta maaf. Minta maaf itu berarti mereka kata-kata mereka mempunyai kesalahan dan ingin meminta maaf kepada Ibu Eni. Itu berarti tentang apa? Keyakinan ya, bukan? Keyakinan. Kalau mengakui kesalahan, kalau yang keyakinan kelas itu kan kesepakatan, berarti itu hanya usul Vivi dan Natali. Nah nanti usul ini
tindakan yang salah menanyakan gitu. Tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Alif, ada yang ketiga itu kan karena ada informasi dari usulan dari dua anak ini, maka akan mengadakan keyakinan kelas. Dan menurut saya begitu. Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan langkah restitusi apa saja yang sudah dilakukan oleh Ibu Santi, saya setuju dengan pendapat Bu Heni. Jadi menurut saya juga tiga-tiganya sudah dilakukan. Karena yang pertama itu kan stabilisasi ya, dengan menanyakan tentang menanyakannya kan ke anak berarti ya, karena rekeningnya itu laporan. Pertanyaannya menurut saya sangat jelas, apakah mereka bersedia melakukan atau memperbaiki permasalahan yang ada. Kemudian untuk yang langkah validasi itu saya nggak begitu lihat dengan jelas ya, padahal sudah ya. Tapi intinya itu tadi sudah dibacakan oleh Pak Dilam. Kalau menurut perasaan saya pakainya perasaan karena penglihatan saya yang hilang. Jadi menurut perasaan saya berdasarkan hasil yang dibacakan oleh Pak Dilam tadi, maka ketiga-tiganya sudah masuk. Jadi Bu Santi sudah melakukan 3 langkah restitusi. Apalagi yang terakhirnya kan apakah ada gagasan, itu kan ditunjukkan ada menggali anak sendiri yang membuat apa ya namanya ya, membuat solusi menurut saya, sehingga sampailah pada si Natali dan si Vivi itu kemudian mengusulkan tentang adanya diskusi kelompok untuk membuat keyakinan kelas. Dan itu kalau memang terjadi itu sungguh sangat luar biasa. Itu mungkin tambahan saja Pak Indra barangkali. Ya, terima kasih. Memang betul. Tadi ketiga-tiganya ada. Berarti yang pertama tadi menstabilkan identitas. Pemerintah itu mengakui kesalahan dulu, stabilkan identitas. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Mereka mengakui kesalahan. Kemudian nanti mengusulkan diskusi untuk apa ya? Dengan teman sekerasnya tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Jadi masuk pada keyakinan kelas. Jadi tiga-tiganya masuk. Kemudian pertanyaan berikutnya, dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Ini berarti posisi yang diambil oleh Ibu Eni. Ibu Eni tadi kan melaporkan ke Ibu Santi, iya, tentang Vivi dan Natali. Posisi apa ini? Posisi kontrol maksudnya. Posisi kontrol yang tadi ya. Apa? Penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, kemudian apa lagi? Teman, manajer. Ya. Ada 5 posisi kontrol. Posisi Bu Eni nya, Bu Eni yang pengganti Bu Santi. Bu Eni ini kan melaporkannya ke Bu Santi. Natali sama Vivi seperti ini di kelas. Berarti posisi apa ini Bu Eni? Buat rasa bersalah. Ya, ada lagi. Kalau teman itu kan harusnya dengan berteman dengan anak, bukan teman dengan Bu Santi ya. Bukan antara dunia gitu. Dari bagaimana laporan yang terjadi di Santi, itu laporannya gimana sih? Laporannya
ketika Bu Eni sebagai guru penggantinya dia berada di kelas, dia kan tidak melakukan apapun kan, dia hanya diam saja walaupun anak-anak begitu atau gimana itu di situnya? Coba tegurannya orang tua itu kalau boleh dibacakan Pak teguran Bu Eni-nya. Tolong bantu ibu ya. Terus mereka berkata, ibu santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah ngobrol. Jadi tolongnya bantu nanti ya. Iya. Ayolah, tolong bantu ibu untuk kalian mengerjakan tugasnya. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Berarti ini posisi ibu Eni terhadap anak ya. Tolong bantu ibu ya, kalau tidak dilaksanakan nanti ibu ditegur oleh pak sekolah. Pertanyaannya Pak Dirgan kan tadi nanya apa? Dalam menangani TV dan kali ya. Ikutnya untuk kontrol apa? Kalau dari kalimatnya kayak teman Pak. Karena ayolah ngajak bahwasanya bantu ibu sebagai guru, kalian sebagai murid tugasnya mengerjakan tugas. Kalau menurut saya justru itu membuat merasa bersalah karena ada kalimat lanjutannya, kalau tidak dilaksanakan nanti ibu dihukum ditegur oleh kepala sekolah. Jadi dengan kata-kata itu anak merasa bersalah gitu. Pengennya Bu Eni itu menurut saya mungkin Pak. Ya mungkin kalau saya sih lebih karena itu ada kalimat nanti saya ditegur kepala sekolah, apalagi kan Bu Eni itu menggantikan siapa ya? Bu Santi, jadi pemantau kayaknya Pak, karena kan menggantikan. Terus ketika nanti mereka ngobrol sendiri nanti saya ditegur kepala sekolah. Jadi kalau saya pemantau sama ini juga mendekati rasa bersalah juga, tapi kayaknya pemantau juga bisa. Tes. Memang kalau dari kalimat pertama bisa sebagai teman, tetapi ini kan tadi ada nanti ditegur oleh bapak kepala sekolah, itu kan membuat rasa bersalah. Kemudian laporan lagi mungkin ke Bu Santinya. Nah itu yang membuat rasa bersalah anak karena laporan juga ke Bu Santi semacam itu. Ya kalimatnya sudah bagus ke anaknya, kemudian ada endingnya itu yang membuat menegur dan nanti ditegur oleh bapak kepala sekolah dan laporan juga ke Bu Santi. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, yang semacam ini adalah materi dari hukum nantinya. Hukum itu modelnya semacam itu. Terima kasih. Kalau menurut saya sih, tadi saya masih berteman pada halo berteman, ya berteman. Ya jadi ya di kondisi tersebut Bu Eni sang pengganti Bu Santi itu jabatannya adalah sebagai teman. Yulah belajar lebih baik, dan itu menurut saya itu nanti dilaporkan ke kepala sekolah. Kayaknya anak kalau dilaporkan ke kepala sekolah nggak begitu takut gitu. Contoh misalkan anak yang misalnya guru matematikanya misalkan ditakuti gitu, itu paling yang dilaporkan itu nanti kamu tak laporkan sama guru yang bersangkutan. Justru anak itu akan lebih kayaknya takut gitu. Jadi ada rasa nanti oh iya ya. Tapi kalau di situ ada nanti tak laporan ke kepala sekolah gitu, kayaknya anak kurang. Nah di situ kan nanti enggak
mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah ngobrol. Karena apa? Karena di situ saya garis bawahi itu yang akan menegur itu kepala sekolah, bukan Bu Santi gitu. Iya, lebih galak. Di kepala sekolah bilang kamu kepala sekolah bawa ketemu nyong misalkan. Itu kan kalau misalkan beliaunya Bu Eni ngomongnya redaksinya diganti itu nanti ditegur Ibu Santi. Nah anak itu mikir-mikir, aduh Ibu Santi dia akan berubah. Menurut saya itu jabatannya sebagai nanti saya diatur oleh Pak Pres kan anaknya jadi menurut saya tujuan Bu Eni mengatakan seperti itu dia ini tidak peduli anaknya tidak tahu tujuan Bu Eni biar anaknya itu merasa bersalah itu menurut saya ya sebetulnya Bu Eni-nya iya gitu jadi bukan bagaimana kenyataan anaknya takut atau tidak menurut saya. Tapi karena tujuan Bu Eni itu mengatakan seperti itu, biar anak merasa bersalah, sehingga mau mengerjakan. Itu menurut saya. Itu kan kalimatnya berarti nanti kata Bu Eni-nya saya ditegur kepala sekolah ya Pak, bukan anaknya nanti ditegur kepala sekolah kan? Berarti ya begitu. Maksudnya iya kan berarti bukan anaknya nanti kepala sekolah negur, tetapi Bu Eni-nya nanti ditegur kepala sekolah. Iya benar. Kalau menurut saya melihat tadi kalimat di situ, yang pertama saya setuju mungkin dengan sebagai teman ya, sebagai teman. Tetapi setelah dilanjutkan dengan kalimat yang tadi itu yang akan dilaporkan kepada persekolah, jadi anak itu apa ya istilahnya? Mungkin tidak takut dengan kepala sekolah, tetapi Bu Eni itu menegaskan bahwa dia kalau dua orang itu tidak taat dengan Bu Eni yang akan ditegur, yang akan ditegur oleh kepala sekolah. Itu kan di situ merasa bersalah lah istilahnya seperti itu. Jadi kalau digabungkan itu gimana ya istilahnya? Yang juga sebagai teman, yang juga sebagai. Tetapi yang saya garis bawahi di situ itu si Piti dan Natalia itu sebetulnya sudah bagus karena dia pengen berdiskusi untuk menyelesaikan masalah itu. Kan di situ pengen berdiskusi untuk menyelesaikan itu. Berarti ada niat baik dari kedua itu, ada niat baik. Yang penting berarti Bu Eni itu yang dituntut untuk kesabarannya saja. Saya kira itu aja, seperti itu. Oke. Terima kasih. Iya, justru itu. Karena menurut saya itu dua anak itu sebetulnya sudah bisa untuk diatur karena dia sudah mengajak untuk berdiskusi menyelesaikan masalah tersebut. Coba kalau anak yang kayak arogan, nggak mungkin dia mengajak untuk berdiskusi, nggak mungkin seperti itu Pak. Iya, terima kasih. Ya, saya Terima kasih. Kalau Bu Eni kayaknya bukan saya banget. Saya tidak pernah bicara halus seperti itu. Kalau menurut saya kita kan lagi ngobrolin tentang konteks itu. Jadi kalau pada kenyataannya ya kita tidak bisa lari dari konteks yang di depan gitu. Kalau pada kenyataannya sih memang tadi anak misalkan seperti Bu Atiro ya, kadang-kadang sering menakut-nakuti. Nanti saya laporkan Bu Eni. Mereka lebih takut ke saya katanya. Itu realitanya, tapi berarti kan kita lari dari konteksnya itu. Maaf ya Pak Mas Rudi, tidak harus kepala sekolah. Tapi kalau melihat dari yang cerita dari yang disampaikan oleh Pak Bila yang ada di depan, maka menurut saya memang kerasa bersalah Pak. Karena harapan Bu Eni, bukan Bu Eni, di situ harapan Bu Eni yang saya tangkap dan mungkin sama dengan Pak Chandra
nanti saya ditegur oleh kepala sekolah, berharap dua orang itu merasa nggak enak, merasa bersalah. Mungkin harapannya seperti itu. Itu hanya dari cerita itu Pak. Kalau dari cerita yang lain saya nggak, ya mungkin akan melebar kemana-mana. Jadi kalau saya tetap sama untuk tadi yang merasa bersalah. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Berarti semuanya berkontribusi. Memang betul, saya juga berkeyakinan seperti itu. Karena ini kalimatnya itu bukan terpotong-potong. Kalau misalnya di sini kalimatnya tolong bantu ibu ya, itu mungkin sebagai teman kalau seperti itu. Tetapi kalimatnya kan menyeluruh dari mulai ini, ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah. Kalau kalian tidak kerjakan tugas, tolong bantu ibu ya. Kalau cuma bantu ibu ya itu sebagai teman. Tetapi kalau ada kata-kata di sini, nanti saya ditegur oleh kepala sekolah. Jadi ini membuat rasa bersalah. Memang konteksnya Pak. Sebenarnya yang beda itu konteksnya. Nah, bukan kalau misalnya terpotong saja, ditambah lagi dengan tadi dari kalau misalnya laporan dari ibu Santi itu berbeda lagi. Ini tinggal konteksnya saja sebenarnya. Konteksnya berada di mana. Kemudian yang pertanyaan yang terakhir, seandainya kita sebagai kepala sekolah itu apa yang akan kita lakukan? Tindakan apa? Jika kita sebagai Pak Hasan, di sini sebagai Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Iya, kita sebagai kepala sekolah, langkah apa yang belum ditempuh oleh Ibu Santi? Apa sudah ditempuh semuanya? Sudah ya, jadi menstabilkan identitas sudah, kemudian validasi masalah, kemudian satu lagi adalah keyakinan kelas ya. Kasus lagi, ya. Satu kasus lagi, kasus yang kedua. Nah ini Sabrina. Ya, kasus Sabrina. Ini pasangan biar jelas. Yang buron-buron di sini ada Pak. Saya nyetak ini. Kasus yang kedua. Kita ini cuma ada satu kayak. Nyetak lagi. Ya. Ya. Ini satu kasus lagi. Kasus yang kedua. Sebenarnya ada 4 kasus. Ini kita coba 2 kasus dulu. Sabrina hari itu bangun terlambat dan buru-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam. Seperti kita ya. Seperti terkait di peraturan sekolah harus menggunakan sepatu hitam dan kaos kaki yang putih. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina pun menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, namun Pak Lukman ini tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Boleh sebenarnya copot, karena sepatunya tidak hitam, dibawa ke BK. Ya. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu harian. Tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikan kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Berarti yang biasanya main
dia malu karena tidak pakai sepatu tadi karena melanggar peraturan sekolah. Nah ini pertanyaannya. Seperti ini. Pertanyaannya, dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman? Jelaskan apa yang diambil. Posisi saja lagi. Posisi Pak Lukman itu posisi kontrol, menghukum, teman, pembuat merasa bersalah, pemantau atau manajer. Silakan. Baik, pertanyaannya dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya. Kalau menurut saya, posisi yang diambil oleh Bapak Lukman itu adalah penghukum. Saya tidak menjelaskan terlalu panjang lebar, tetapi indikatornya hanya satu. Bapak Lukman itu selalu berpegang teguh pada peraturan. Sementara ciri-ciri orang yang memposisikan diri sebagai penghukum pasti peraturan. Itu saja. Ada yang lain? Terima kasih. Ini memang kasusnya Pak Yusuf banget. Yang sudah mengoperasi sepatu. Memang indikator dari yang tadi Pak Lukman itu karena sekali merdeka tetap merdeka. Kalau sekali merdeka tetap merdeka atau teguh pada keyakinan itu jelas sebagai penghukum karena tidak mau tahu apa alasannya. Itu terima kasih. Pak Masri, mana Pak? Sekarang balik. Ya sepakat Pak, karena tadi yang sepatu itu. Iya, itu sudah jelas ya. Pak Lukman itu di situ berarti ya penghukum lah, penghukum. Dan Pak Lukman itu sudah di situ sudah tegas, dia itu menegakkan aturan, Pak. Aturan, ya tetap aturan. Apapun itu, ya sekalipun dia mungkin iya terlambat karena sesuatu di rumah ya. Tetapi kita kan tidak, kalau masalah aturan ya kita tidak mau tahu di rumah seperti apa. Karena anak itu harus berusaha sampai di sekolah itu jam yang sudah ditentukan. Ya berarti menghukum, Pak. Ya oke, saya. Jadi Pak Lukman ya Pak. Pak Lukman seperti karena itu pilihannya ada hukuman ya Pak. Saya setuju hukuman, cuma mungkin agak nyambung ke konsekuensi Pak. Yang pertama, mungkin tergantung sekolahnya juga. Maksudnya setiap anak itu peraturannya dikasih tahu atau tidak, konsekuensinya apa, dan konsekuensi siapa tadi yang itu nggak bisa dikasih tahu berarti ya. Berarti kan konsekuensi yang pertama kan terlambat, itu kan konsekuensi yang pertama terlambat jelas melanggar peraturan. Entah itu alasannya, mungkin bisa dilaksanakan ke guru-guru kita juga. Kemudian yang kedua sepatunya hitam putih, itu coklat, berarti tidak hitam. Berarti kan melanggar peraturan dua. Karena sudah awalnya ada konsekuensi, kita dilihat juga Pak Lukmannya itu menyitanya 1 hari, 1 minggu, apa 1 bulan. Kalau cuma 1 hari, nanti pulang sekolah diberikan, ya sepertinya benar menghukum. Tetapi mungkin agar kan situ pasti ada teman yang lain yang melihat ya Pak. Biar nanti teman-teman yang lain itu juga tidak menyepelekan. Misalkan hitam putih tetapi tidak diambil, mungkin seperti itu. Tetapi Pak Lukman penghukum di sini kalau menurut saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Berarti betul ya, karena ini sudah terlihat sekali posisi Pak Lukman tidak mau tahu apakah alasan terburu-buru atau mungkin bangunnya kesiangan, peraturan, tetap peraturan. Tidak mau tahu alasan si anak itu. Harus copot sepatunya. Ini sebagai penghukum. Ini kalau posisi Pak Lukman. Kemudian pertanyaan yang kedua, di situ bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakan? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Sebab misalkan posisinya sebagai manajer, tadi kan penghukum. Iya boleh bisa. Ya
itu bagaimana? Pertanyaan Pak Lukman pada Sabrina berarti. Sebagai posisi sebagai manajer. Kamu tahu peraturannya apa ketika terlambat datang ke sekolah? Kamu tahu peraturan sekolahan itu apa ketika memakai sepatu tidak berwarna hitam? Iya. Iya, betul kayak itu Bu ya. Berarti sebagai seorang manajer mungkin bisa menstabilkan identitas juga. Iya. Lalu Kalau saya mau disamakan saja dengan itu Pak. iya benar. Pertanyaan pertama, apakah kamu tahu kesalahan yang kamu lakukan hari ini? Kemudian pertanyaan berikutnya, sekarang bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Iya betul. Aku posisinya manajer. Iya betul. Iya. Iya. Karena tadi posisi di manajer ya. Manajer sebagai pengatur. Iya. Ya sudah. Yang ini Pak Kosit. Boleh. Iya. Jadi pertanyaannya ya apakah kamu tahu kesalahan kamu hari ini, detik ini, kan begitu. Terus sekarang apa yang akan kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu sekarang ini? Kan seperti itu. Anak nanti akan berpikir, oh iya ini hari ini saya salah, nggak pakai sepatu yang benar, pakai sepatunya yang bukan berwarna hitam. Dan seperti itu. Jadi kita tidak perlu bertanya yang panjang lebar, tetapi tidak menyentuh ke intinya. Justru anak nanti menjawabnya yang salah. Apalagi kalau anaknya anak yang selebar lah katakannya, seperti itu. Ya, bahkan justru malah nanti akan kembali kepada diri kita. Ya, akan kembali kepada diri kita. Misalnya kenapa kamu nggak pakai sabuk? Kita aja nggak pakai sabuk. Sorry ya, Pak. Kan seperti itu. Ya, kan seperti itu kan? Ya. Iya, coba ya kamu. Ya, terima kasih. Memang kalau kita mensikapi anak yang semacam itu sebaiknya memang sebagai manajer, bukan sebagai penghukum ya Bang ya. Jadi apakah kamu tahu kesalahan kamu hari ini? Pasti sudah tahu karena dari awalnya pun dia karena buru-buru, Sabrina buru-buru, udah buru-buru karena saya ambil sepatu, akhirnya memakai sepatu yang warna coklat. Nah, sekarang bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Nah, berarti kan dia itu nanti mungkin menjatuhi apa? Mungkin nanti saya berjanji tidak akan semacam itu. Nah, mungkin sebelumnya disiapkan dulu sepatunya, kemudian alarmnya mungkin dinyalakan jauh-jauh hari sebelumnya, atau dia itu nanti akan semacam ada introspeksi. Ya, memang idealnya semacam itu idealnya, tetapi kalau kita di lapangan kadang-kadang kalau semacam itu semuanya perlu, sebenarnya hukuman juga perlu. Hukuman itu biar ada efek jerah, jelas. Kalau dengan lemah lembut semua itu tidak mempan. Anak itu karakternya berbeda-beda. Ada yang dengan lemah lembut, ada yang harus dengan kekerasan atau semacam disiplin, penegakan hukum dan lain sebagainya. Ada yang dibawa baper dulu, ya, dia merasa bersalah itu baper namanya semacam itu. Itu dari saya. Terima kasih. Nah, selesai. Cukup itu ya. Itu kalau posisi sebagai seorang manajer betul seperti itu ya. Apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu juga betul. Kemudian satu lagi nih di sini. Kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, yang pertama, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Ya, disiplin, atau disiplin, ya, apa lagi ya? Dan apa? Kesetaraan. Berwarna hitam, ya. Kesetaraan. Tidak memandang kaya ataupun miskin, ya. Kesetaraan, ya. Yang dua, kita menemukan dua, apa lagi? Nilai kebajikan tadi disiplin, kesetaraan, kebersamaan. Apa lagi? Di situ si Sabrina ini kan, iya saya memakai sepatu coklat, karena terburu-buru. Dia mengakui kesalahannya. Berarti di
mengakui kesalahannya, kemudian Sabrina itu akhirnya mau tidak mau dicopot sepatunya seharian. Jadi apa? Peraturannya kan seperti itu. Nah, berarti Sabrina sudah mengakui kesalahan berarti ya? Menyesal berarti obat kejujuran mungkin ya, maksudnya ya kejujuran, jujur sudah mengakui kesalahan gitu ya. Kemudian apa lagi tadi? Konsekuensinya disiplin tadi sudah ya. Konsekuensinya dia harus menanggung apa? Hukuman dari karena aturan itu kan tetap aturan. Berarti dia bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan itu ya. Ya. Kemudian bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Di sini berarti kaitannya dengan segitiga restitusi. Ya. Yang pertama itu berarti apa? Pak Lukman tadi kaitannya dengan segitiga restitusi ya. Yang dilakukan Pak Lukman tadi kan menanyakan ya. Gimana Pak? Coba Pak Lukman, kasus Pak Lukman ya. Pak Lukman menanyakan Sabrina apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu. Kemudian Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam namun terburu dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak meminta pulang karena rumahnya jauh sekali, namun Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan matanya sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah. Berarti apa? Apa bisa berikan identitas atau validasi masalah? Pak sebagai pengawas. Itu ya, juga mengangkat seperti itu sekolahnya. Iya. Bagaimana itu Pak? Berarti kepala sekolahnya menghadapi Pak Lukman itu seperti itu bagaimana gitu ya? Kalau menurut saya sih memang kalau kita posisi sebagai kepala sekolah ya jangan gitu-gitu amat Pak ya. Jadi kita juga harus melihat kondisi anak, dari kejiwaan anak bagaimana. Coba kalau dihukum tanpa sepatu, apalagi Sabrina itu kan perempuan, auratnya terbuka. Tadi ada kata-kata malu dilihat teman yang semacam itu. Ya, sebaiknya memang posisi Pak Lukman itu disarankan untuk sebagai teman gitu. Jadi ya ada toleransi ya, ayolah ya semacam itu. Kemudian nanti baiklah kalau kali ini saya maafkan semacam itu. Tapi nanti anak akan berjanji dengan sendirinya tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Ya, jadi kalau sebagai kepala sekolah sebaiknya memang menegur guru tersebut, ya, menegur secara baik-baik gitu. Bahwasanya memang peraturan harus ditegakkan, tetapi kita juga harus menimbang dan selanjutnya memutuskan bahwasanya tidak serta-merta yang berbuat salah itu adalah zalim intinya. Terima kasih. Iya, jadi menurut saya seorang kepala sekolah itu juga melihat anak tersebut keseharian. Jadi jangan serta-merta kita memutuskan sesuatu. Mungkin kesehariannya anak itu rajin dan taat terhadap aturan, hanya mungkin hari itu saja yang karena memang kebetulan ya seperti tadi kasus tadi. Ya mungkin sebagai kepala sekolah saya lebih setuju ya Pak Lukman
yang mungkin dikasih inilah masukan-masukan. Dilihat dulu anaknya seperti apa. Kalau memang anaknya ya sering lah seperti itu, ya mungkin karena yang memang dasarnya anaknya seperti itu, rada bandel. Tapi kalau hanya waktu itu saja, ya bisa saja memang anak itu karena terburu-buru. Saya kira itu, Pak. Ini jika saya menjadi kepala sekolah, jika saya menjadi kepala sekolah dan saya tahu ada guru yang namanya Pak Lukman itu melakukan hal seperti itu, jadi akan saya panggil, Pak. Saya panggil, tapi saya memposisikan tidak sebagai teman, saya posisikan sebagai manajer. Jadi saya mungkin memberikan pertanyaan-pertanyaan, tadi ada apa Pak di kelas gitu. Ini jika ya. Ini kepala sekolahnya nih ya. Terus tadi bagaimana cara Bapak menegur? Menurut Bapak kalau menegur seperti itu salah apa enggak? Terus solusi ke depan gimana Bapak? Itu cenderungnya nggak usah ke coaching, Pak. Jadi memposisikan sebagai manajer itu kan arahnya ke coaching. Itu menurut saya. Mungkin kalau Pak Indra dari kepala sekolah lain lagi, Pak. Mungkin Anda itu mungkin begitu. Mungkin kalau saya dari kepala sekolah itu mungkin tadi benar kan Pak, mungkin saya setuju dengan Pak Rianto dan Pak Judi. Yang pertama Pak Rianto dulu melihat kondisi anak Pak. Kita lihat dulu si Sabrina itu setelah diambil, misalkan besoknya jadi tidak berangkat atau tidak, terus jadi kelihatan sedih atau tidak. Kalau memang ada efek untuk Sabrina jadi berubah ke arah yang negatif, mungkin saya akan menegur Pak Lukman. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua saya akan ngomong Pak Lukman, sebenarnya kalau di sini kan kita kalau misalkan melakukan tindakan itu kita biasanya ngomong seminggu sebelum ya Pak. Misalkan rambut panjang ataupun sepatunya selai warna hitam, kita ngomong dulu. Misalkan hari Seninnya, besok kalau sepatunya ini akan diambil. Kemudian besoknya ngomong lagi, sepatunya ini akan diambil. Baru setelah 3 atau 4 kali kita ngomong, kita menindak. Jadi kalau wisata jangan langsung mengambil. Jadi diperingatkan dulu, ditegur dulu, baru diambil atau dieksekusi. Yang jelas intinya kalau saya jadi kepala sekolah, saya akan menegur Pak Lukman. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Tantangan lagi. Ya oke. Terima kasih. Tadi betul ya, kalau posisi Pak Lukman kita sebagai kepala sekolah tentunya mungkin diposisikan kita sebagai manajer. Jadi memanggil Pak Lukman, kemudian menanyakan kasus atau yang terjadi pada anak tersebut. Ini posisi kita sebagai kepala sekolah, berarti sebagai manajer. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, kita telah membahas 2 kasus ya, yang kaitannya dengan 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi dan budaya positif yang ada di sekolah kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini menjadi efek positif bagi kita semua dalam menangani anak kita, dan mudah-mudahan suara kita akan tetap maju, dan mudah-mudahan banyak yang mengikuti kami sebagai keluarga tergerak, bergerak, dan menggerakkan dari awal sampai akhir. Tentunya banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya waktu diberikan kepada pembawa acara. Terima kasih pada Pak Dilan yang telah memaparkan budaya positif yang ada di sekolah kita. Demikian pemaparan dari Bapak Dilan selaku calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Brebes SMP Negeri 3 Taman. Mohon maaf apabila saya dalam memandu acara ini ada salah kata dan tutur kata yang kurang
Bila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi